Hai Sobat Jago Angkat, welcome to Jago Angkat Channel. Di channel ini kita akan membahas edukasi seputar dunia lifting dan rigging, baik itu pengangkatan, pengikatan, maupun penarikan. Di video kali ini, saya masih tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh salah seorang Sobat Jago Angkat kita. Hai Mas Abdi. Halo Mbak Dia. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Halo Sobat Jago Angkat, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oh ya Mbak Dia, waktu di episode 2 kemarin, kita kan sudah ngebahas tentang webbing sling nih. Ya. Kalau episode keempat kali ini, kita mau bahas apa nih? Apa ya? Yang menarik apa ya? Kalau kita bahas apa nih Mas Abdi nih? Saya rasa round sling Mbak Dia. Boleh kita Oke. bahas round sling? Mbak Dia, pertanyaan yang paling basic nih lagi-lagi Ya. nih ya. Kalau yang saya tahu round sling itu kan ada dua bagian, ya kan? Ada bagian dalam kayak tadi sempat Mbak Dia mention sebelumnya tuh waktu di penjelasan tentang round sling. Jadi dia ada bagian dalamnya sama ada bagian luarnya gitu. Materialnya apa sih? Mbak Dia mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Jago Angkat yang ada di luar sana? Oke, baik. Secara umum, material yang digunakan untuk round sling itu sendiri ada polyamide, polyester, polypropylene, maupun PP. Nah, Jago Angkat sendiri saat ini berfokus pada polyester material. Oke. Nah, tadi sempat disinggung mengenai isi atau bagian core dengan bagian cover. Yes. Nah, kalau Mas Abdi punya round sling nih atau mau membuat round sling dengan polyester, artinya material core-nya harus polyester. Kemudian material covernya pun setidak-tidaknya sama dengan material yang ada pada core. Seperti itu. Jadi dia isinya itu tuh polyester ya? Iya. Lalu bagian covernya pun yang menyelubungi dari si core tadi itu yang di twist Betul. itu polyester juga setidaknya Betul. ya. Oke, berarti itu benar-benar 100% polyester ya? Ya, kalau kami Oke. ya, Oh. kalau kami ya 100% Oh, polyester. kita nggak tahu ya kalau yang di luar sana ya. Tentunya seperti apa, sobat-sobat Jago Angkat harus lebih teliti dalam memilih selection dari parameter pengangkatannya ya, sobat-sobat Jago Angkat ya. Mbak Dia, untuk standarnya nih, kan kalau kemarin itu kan webbing sling itu kan masih 7:1. Nah, kalau untuk si round sling ini sendiri, dia masih 7:1 atau ada standar beda? Dan mungkin standarnya mengacu pada standar apa gitu? Standar untuk webbing sling dan round sling ya relatif sama karena kita Oke. mengacu ke IN standar. Webbing IN 1492-1, sedangkan round sling 1492-2. Nah, masing-masing standar ini memiliki regulasi tersendiri pada setiap negara yang mengadoptionnya. Oke. Seperti itu, Mas. Nah, kemudian tadi kita sedikit menyinggung terkait dengan safety factor kan ya. Ya. Nah, di sini Sobat Jago Angkat ada contoh round sling loh. Ada Oke. round sling di sini adalah round sling berwarna violet untuk 1 ton. Oh, violet 1 ton? Iya, kemudian Oke. warna hijau untuk 2 ton, Oh, 2 warna ton. kuning untuk 3 ton, warna grey atau abu-abu untuk 4 ton, warna merah untuk 5 5 ton. ton. Kebetulan kita melakukan pengetesan nih Mas Abdi nih. Oh iya? Iya, boleh minta tolong diambil round sling yang warna merah, Mas. Oke. Nah, di dalam dari round sling ini terdapat kumpulan yarn yang kita lilit atau kita twist secara berbentuk round. Nah, kemudian ini merupakan cover round sling yang memiliki material yang sama dengan isiannya. Yang terbuat dari polyester yang tadi Mbak Dia bilang Ya, ya? betul sekali. Jadi Sobat Jago Angkat, ini tuh terbuatnya tuh jadi dia ada 2 bagian. Jadi bagian dalamnya itu tetap berisi benang polyester ya Mbak Dia ya? Ya, benar sekali. Dan covernya juga masih dari polyester juga ternyata. Ya, nah ini adalah salah satu sampel yang kita lakukan pengujian. Jadi sebelum kita melakukan produksi secara besar-besaran, Oke. kita harus memastikan kualitasnya dulu. Nah, Wah, harus itu. ya, kita melakukan pengujian tarik, yang mana disyaratkan dalam standar
minimum nilai putusnya harus 7 kali dari working load limitnya. Oke. Oke, jadi kira-kira berapa Mas Agam nilai putusnya Mas Agam? Dia berarti harus diputus di 35 ton ya? Ya, minimum harus putus di angka Minimum seperti itu. 35 ton. Ya, bisa nanti kita saksikan bersama dalam tayangan Oh, ada videonya? Ada dong. Oke. Mari kita saksikan hasil pengujian tes putus kami. Nah, dari tes putus ini terlihat kan Mas Abdi bahwasannya kita putusnya 37 ton loh. Wow, Artinya keren ya. di atas dari nilai minimum yang disyaratkan standar. Hebat sekali nih jago angkat nih. Nah, artinya kita bisa meyakinkan bahwasannya round sling yang kita produksi setelah memenuhi ketentuan-ketentuan standar internasional. Nah, artinya hati-hati Mas Abdi apabila Mas Abdi membeli round sling di luar, Mas Abdi harus cermat, harus teliti apakah standar yang diacu, kemudian safety factor berapa yang dipakai, apakah sudah sesuai safety factor yang disebutkan dengan nilai brick aktualnya. Nah, Mbak Dia, ini untuk markingnya ini di covernya ada tanda ya, ada marking garis ya. Ini menentukan tonase atau gimana? Oke, garis yang tertera pada round sling seperti ini. Ini merupakan informasi saja sih Mas Abdi, bahwasannya di standar tidak mensyaratkan round sling itu harus ada black marking atau black indication apapun. Ini hanya mempermudah customer untuk melihat kapasitas yang tertera pada round sling. Seperti itu. Jadi apabila nanti ditemukan di pasaran ternyata round slingnya tidak ada black markingnya, oh itu tidak masalah. Oke. Itu bukan suatu Keharusan ketentuan ya. yang bersifat mandatori. Oke. Untuk minimum dari kapasitas angkat round sling jago angkat itu sendiri berapa sih sampai maksimumnya dia? Oke, kalau kita mengacu ke IN standar 1492/2 untuk round sling, Ya. di standar ini mengatur bahwasannya round sling itu sampai dengan kapasitas 40 ton. Oke. Nah, tapi untuk lebih jelas kita akan bergeser ke tabel 2 yuk untuk IN 1492/2 di mana di tabel 2 dijelaskan bahwasannya kapasitas 1 ton memiliki color code tertentu sampai dengan kapasitas 10 ton memiliki warna oranye. Nah, 10 ton sampai dengan 40 ton dia akan berwarna oranye. Nah, di tabel 2 ini dijelaskan bahwasannya seperti di webbing. Ada beberapa variasi pengangkatan. Ada pengangkatan secara vertikal, pengangkatan secara choker, kemudian pengangkatan basket system, pengangkatan dengan 1 leg, 2 leg, 3 leg, 4 leg, dan seterusnya. Kemudian adanya sudut pengangkatan yang terbentuk sehingga menyebabkan kapasitas pengangkatan itu sangat berpengaruh dari sudut yang terbentuk. Seperti itu Mas Abdi. Oke, berarti kurang lebih untuk minimum kapasitasnya, kapasitas angkat dia sama maksimumnya juga kurang lebih sama seperti webbing sling ya. Ya, Gitu. betul. Cuman hanya saja kalau kemarin webbing sling itu kan kalau nggak salah sampai 34 ton ya. Kalau untuk jago angkat sendiri ya. Betul. Tapi kalau misalnya round sling dia bisa sampai 40 ton ya. Ya, betul. Nah, kalau misalkan kayak tadi Mbak Dia bilang tuh kan metode, kan kalau di webbing sendiri kan kayak tadi Mbak Dia bilang kan metode angkat itu akan mempengaruhi dari kapasitas, jadi akan meridus ya. Betul. Nah, kalau di round sling itu sendiri kurang lebih sama berarti ya? Iya, Jadi, kurang lebih sama. Oke. Kurang lebih sama. Jadi apabila ada sudut yang terbentuk itu akan mereduksi kapasitasnya. Oke. Atau misalkan
pengangkatan secara vertikal, kapasitasnya 5 ton. Kemudian pada saat diaplikasikan cuk sistem, dia akan berkurang sebanyak 20%. Dia akan tereduksi kapasitasnya. Seperti itu. Begitu juga dengan basket system. Kapasitasnya 5 ton, dia akan menjadi 10 ton karena kapasitasnya akan menjadi 2 kali lipat. Seperti itu. Kalau untuk round sling itu, dia cara perawatannya seperti apa sih? Apakah dia harus di store atau disimpan di tempat yang memang kering gitu untuk menjaga lifetime dari round sling itu sendiri? Ya, sebenarnya secara prinsip karena materialnya sama-sama polyester dengan webbing sling sama. Jadi secara treatment relatif sama dengan webbing sling. Sama berarti ya? Ya, jadi artinya sebelum dilakukan pengangkatan kita harus clearance area, kita harus lakukan pengecekan. Kita cek kebersihannya. Kita cek apakah di permukaan round sling-nya terdapat oli atau tidak, terdapat adanya benda-benda tajam, gram-gram bekas dari fabrikasi atau tidak. Nah, kemudian yang tadi Mas Abdi sebutkan, pre-inspection check, artinya kita cek visualnya, kita cek kelengkapannya, ada sertifikatnya atau tidak, masih ada labelnya atau tidak, labelnya atau tidak. Nah, kemudian dari itu baru kita perhatikan bagaimana storage-nya. Nah, baiknya ada beberapa storage atau beberapa workshop yang memang mereka melakukan pengklasifikasian berdasarkan seperti ini Mas Abdi. Jadi kita bedakan berdasarkan kapasitas untuk mempermudah bagaimana rigger atau operator itu melakukan pengambilan. Oh, mereka mau menggunakan warna kapasitas 2 ton deh. Oh, ternyata mereka harus ngambil warna hijau. Jadi langsung bisa cepat ya, efisien ya. Betul. Kemudian dari itu yang harus dilihat adalah kita harus perhatikan kontak terhadap sudut tajam. Artinya jangankan hanya di pengangkatan, penyimpanannya pun harus diperhatikan. Jangan sampai round sling-nya terjepit, round sling-nya ditumpuk dengan barang lain. Ini akan menyebabkan permukaannya scratch ya. Scratch, betul. Dia akan bisa terjadi sobek pada permukaan round sling. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak Dia dari Sobat Jago Angkat. Nah, Mbak Dia, kalau tadi kita kan masih ngebahas tentang round sling yang reguler, ya kan? Yang mana core-nya itu terbuat dari polyester, lalu si covernya pun terbuat dari polyester. Ada pertanyaan dari Sobat Jago Angkat yang menanyakan, apa sih round sling HMP itu? Silakan. Nah, HMP round sling ini cukup familiar untuk pengangkatan-pengangkatan yang memiliki kapasitas tinggi. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih apa itu HMPE. Nah, HMPE itu adalah round sling seperti layaknya round sling ini, tapi dia bahan baku material utamanya adalah polyethylene. Berbeda dengan yang kita pegang saat ini adalah polyester. Seperti yang disebut sama Mbak Diah di awal ya, dari bahan baku itu ya. Betul, material bahan bakunya adalah polyethylene. Karakter HMPE itu adalah memiliki nilai dari modulus elastisitas yang tinggi, sehingga dia lebih ringan ketimbang material dari polyester tentunya. Kemudian memiliki properties yang lebih tinggi daripada polyester. Nah, artinya penggunaan HMPE kalau di kami di Jago Angkat itu di kapasitas 50 ton ke atas. Seperti itu. Jadi nanti kalau memang Mas Abdi memiliki kebutuhan 50 ton, kita akan memberikan suggestion menggunakan HMPE round sling seperti itu. Standar acuannya juga akan berbeda. Dari round sling reguler. Betul, kalau round sling reguler tadi IN 1492-2. Nah, sedangkan untuk HMPE round sling kita mengacu ke INKA 009. Seperti itu. Dan standar beda ya? Iya. Oh, I see. Wah, Sobat Jago Angkat, gak kerasa nih kita udah di ujung acara podcast ini. Jadi kurang lebih itu pembahasan kita tentang round sling yang Mbak Diah ya. Iya. Nah, untuk Sobat Jago Angkat yang penasaran tentang round sling HMPE, kayaknya akan kita bahas di next video mungkin. Boleh ya Mbak Diah ya. Boleh. Silahkan komen nih di kolom komentar, kira-kira lifting aksesoris apa lagi nih yang bakalan kita bahas ya Mbak Diah ya. Karena masih banyak banget ya. Masih banyak banget kalau kita memang mau membahas aksesoris berkaitan dengan pengangkatan, peningkatan maupun penarikan. Itu banyak sekali gitu. Oh ya Sobat Jago Angkat, jangan lupa untuk like, komen,
share, dan subscribe channel YouTube ini agar video edukasi ini tidak hanya terhenti di kamu ya. Karena keselamatan itu mulainya dari kita. Terima kasih Sobat Jago Angkat telah menonton video ini. Semoga kita bisa jumpa lagi di podcast-podcast yang akan datang. See ya!